Minimarket ada di mana-mana, buka hampir 24 jam, dilengkapi kamera pengawas di setiap sudutnya. Tapi ternyata itu semua tidak cukup untuk menghalangi sebagian orang untuk melakukan pencurian. Satu hal yang jarang diketahui publik, setiap barang yang hilang dari minimarket seringkali berujung pada pemotongan gaji karyawan. Jadi yang dirugikan bukan cuma tokonya ya, tapi orang-orang yang bekerja di dalamnya. Berikut 5 kejadian nyata yang terekam kamera dan berakhir dengan cara yang tidak mereka duga. Yang pertama, 3 perempuan naik mobil mencuri skincare dikejar warga. Ada 3 perempuan datang ke minimarket menggunakan mobil, masuk mengambil sejumlah produk perawatan kulit, lalu keluar tanpa membayar. Petugas menyadari dan langsung mengejar sebelum kendaraan mereka sempat pergi. Warga sekitar ikut membantu menghentikan mobil tersebut. Ketiganya diminta turun, diperiksa di tempat, dan tidak lama kemudian dibawa oleh pihak kepolisian. Ini yang paling berencana, yaitu datang bertiga, pakai kendaraan, sudah siap kabur. Tapi tetap tidak berhasil. Keluar aja dulu, Mbak. Keluarin dulu aja. Turun aja ya. Kap maling, mantap kali ini. Tuh, baru kerja sehari nak maling. Alhamdulillah. Tuh, lihat malingnya. Kan saya nggak tahu nih. Kan ini, Mbak, ada yang lain kan nih. Buatnya ada. Bayar aja deh. Saya kan nggak bisa. Kasus kedua terjadi di Purwakarta, Jawa Barat. Seorang perempuan dicurigai petugas keamanan setelah mengambil banyak produk coklat, tapi saat ke kasir barang-barang itu tidak ada dalam keranjangnya. Petugas pun melakukan pemeriksaan. Yang ditemukan sangat mengejutkan semua orang di sana. Puluhan produk makanan tersimpan rapi di balik kerudungnya, ditambah barang lain yang disembunyikan di dalam pakaian. Satu keranjang penuh, nilainya ditaksir mencapai jutaan rupiah. Pelaku akhirnya diserahkan ke pihak berwenang. Ini banyak loh, Bu. Itu banyak, Bu, bukan 1 2, Bu. Karena kan barang kita dari kamu. Ternyata itu bukan harus dijual ya. Bukan harus dijual ini. Patri, dipanggil aja, Pak. Ke Ucup aja. Patri. Telepon boleh, telepon. Sok dicek aja deh, nggak apa-apa. Cek aja deh, cek aja. Nggak usah ragu-ragu deh, cek aja. Sok, cek aja deh. Lanjut yang ketiga, kasus ketiga ini sedikit berbeda ya, yaitu pelakunya perempuan yang tampak berbelanja seperti biasa. Ia membayar sebagian belanjaannya di kasir secara normal. Tapi petugas memperhatikan ada tas lain yang ia bawa dan tidak pernah dibuka untuk pembayaran. Ketika dikonfirmasi, pelaku menolak mengakui. Petugas menegaskan ada denda 10 kali lipat sesuai kebijakan toko. Tapi pelaku tetap menolak. Akhirnya petugas mengancam melapor ke polisi. Ini contoh modus yang paling terencana. Bayar sebagian agar tidak mencurigakan, sembunyikan sisanya di tas lain. Hampir berhasil, kalau saja petugas tidak jeli. Bukan masalah harganya. Bukan masalah harganya. Setiap bulan banyak nih yang hilang. Ini yang hilang kemarin. Ini tuh, ini setiap hari hilang, Bu. Setiap hari hilang. Enggak banyak, orang terbukti lihat juga enggak. Udah bayar kan, ya itu udah bayar. Itu enggak ngaruh, saya urusannya Ya udah ambil aja. Ya dibayar. Kalau nggak dibayar saya lapor ke polisi. Ya bayar berapa semua sih? 10 kali lipat. Saya terlihat saya dong yang ini saya dipotong gajinya karena dia 3 bulan berturut-turut. Ini hilang terus, Bu, satu box. Satunya 10.000. Allah berubah, jangan bawa nama Allah. Ternyata ini maliknya ya tiap kali barang hilang. Enggak apanya. Mau saya tambah teriak-teriak lagi? Saya mau lapor. Udah sering ini, sobat ini tuh saya hilang. Enggak lah, boleh dulu. Ya iyalah, tanggung jawab. Nah, sekarang ada ibu-ibu yang libatkan anak kecil sebagai perantara pencurian. Kasus keempat adalah yang paling berat untuk diceritakan. Seorang perempuan masuk ke minimarket bersama anaknya, tampak seperti ibu dan anak yang hendak berbelanja biasanya.
Tapi rekaman CCTV yang memperlihatkan sesuatu yang berbeda. Ia memasukkan barang-barang ke kantong dan pakaian sang anak, menjadikan bocah itu tanpa sadar sebagai perantara. Saat petugas memeriksa, barang curian ditemukan tersembunyi di tubuh anak tersebut. Sang anak hanya diam, tidak mengerti apa yang terjadi. Dari semua kasus hari ini yang paling sulit dikomentari lebih jauh. Wah, kasihan juga ya si anak, guys. Ibu bawa anak buat apa? Coba di belakang balap Mbak, ini banyak astagfirullahaladzim ibu. Coba Dan tadi saya merhatiin ibu, diem-diem. dari anaknya juga ada nih, Dak. Mau berapa juta yang ibu ambil? Saya tanya mau berapa juta? Ya Allah bu. Coba bu kesian Mas, sama tolong kita. ya. Takutnya kabur doang kalau kita doang. Maafnya lagi ibu. Nggak bisa. Dulu kita Nggak juga bisa kayak kita gini, nggak bisa yang minta bayar, maaf, minta Bu. maaf bu. Banyak Kita juga banget, bayar ya tahu bu. Allah. Ini setiap bulannya kita harus bayar. Kita juga punya orang tua, harus kita biayain. Kalau segini aja ibu bisa sampai 500.000. Ibu ngambil ini satunya 10 kali lipat, bayangin. Harus bayar ibu sekarang juga. Kalau enggak, urusannya pak sama polisi. Udah maaf deh, saya bawa cuma kita doang. Nggak boleh Apa-apa ibu. Selanjutnya, dua remaja mengutil tetapi marah saat diminta panggil orang tuanya. Wah, aneh-aneh aja ya. Kasus terakhir melibatkan dua remaja perempuan yang ketahuan membawa keluar barang tanpa membayar. Saat ditegur, keduanya berdalih tidak sengaja. Petugas meminta mereka memanggil orang tua ke lokasi. Permintaan itu langsung ditolak. Salah satunya bahkan marah, menyebut ini masalah sepele yang tidak perlu sampai melibatkan orang tua. Yang paling menarik dari kasus ini bukan nilai barang yang dicuri, tapi bagaimana seseorang bisa merasa bahwa konsekuensi dari perbuatannya sendiri adalah sesuatu yang berlebihan. Kejadian ini akhirnya diselesaikan di lokasi setelah negosiasi yang cukup panjang. Ya, kemari ya. Kalau Ya, nggak bayar panggil 10 orang kali tua. lipat. Mau panggil orang tua? Enggak lah pak. Kami ada bukti. Mau bukti Kami ada CCTV? CCTV. Mau panggil orang tua, masalah sepele kan kami harus Sepele kalian pikir. Sepele. Kan kami nggak sengaja loh pak. Dari mana? Dari mana? Dari mana? Tidak, sepelenya itu dari mana coba? Kami bayar loh pakai duit kami. Itu kawannya lagi. Kenapa diam aja kawannya nyuri? Di balik setiap barang yang hilang dari minimarket, ada karyawan yang gajinya terpotong karenanya. Itu yang jarang terlihat dari luar. Kalau ada kejadian lain yang ingin kamu lihat untuk dibahas, tulis di kolom komentar ya.